Gofar Mansukian balik lagi ngobrol bareng Raja Rimba. Wah, syukur banget, terima kasih nih. Kita berada di tempat yang enak banget. Cafe atau restoran kincir daerah Arta Gading, Kelapa Gading. Dan sekarang ini kita punya tamu yang sekut banget dan selamat datang di Ngobar Season 2. Ada yang beda dari Season 1 loh. Wey! Inilah tamu kita. Tresno Tipex Sekut. Cheers dulu dong, cheers dulu dong. Cheers dulu. Bat. Keywordnya harus ini ya. 2 kali ketemu, 2 kali masih nggak raja. Iya bener. Iya nggak? Gimana cuy, baik cuy, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gila Trisno, gak? Tip X yang masanya masih kuat sampai sekarang. Waktu itu di YouTube gua, kita sempat ngobrolin teknis gimana caranya memaintain penggemar. Lu gak bilang penggemar ya? Apa sih? Ex-friend. 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 Bilang ex-friend, ya gak? Cuma mungkin, nggak semua band-band bisa menerapkan sistem yang lu terapkan, no? Iya. Karena beberapa kendala ya mungkin ya. Tapi lu melihatnya gimana, no? Misalnya nih, gue kasih ilmu nih ke band. Lu sharing nih sama band-band lain. Wah, kayaknya nggak bisa di gue nih. Kok lu bisa sih? Masalahnya di mana tuh kira-kira, no? Buset, gue kayak narsum yang udah pasti bener gitu. Silakan kita di Indonesia. Enggak lah, itu kan Kita pengalaman istirahat doang. sejenak. Itu pengalaman. Pengalaman. Jadi pengalaman yang udah pernah kita lakuin gitu. Dan kalau menurut gue sih sebetulnya semua band bisa. Semua band bisa memaintain fans clubnya mereka. Cuman kan karakteristiknya kan beda-beda juga. Nggak bisa. Buat IO nih, salah lo kalau misalnya nggak naruh di terakhir. Beberapa kali, bener gak? Bener gak? Lo ditaruh sebelum band terakhir. Pas lu rame, udahannya ibuing gitu. Lu kan berarti memaintain mereka sedemikian rupa, cuy. Tapi enggak, gue nggak nyuruh mereka pulang, enggak. Lu nggak nyuruh? Kagak. Oh, begini, nggak gitu-gitu? Kagak. Nggak gitu ya? Enggak. Ya mereka kemauan sendiri lah. Kemauan sendiri. Iya. Cuman kalau menurut gua kalau yang ngobrolin kenapa sih band tuh ada yang bisa maintain fans, ada yang enggak. Kadang-kadang kan kita harus tahu dulu karakteristik fansnya. Terus kedua kalau menurut gua sih kayak Tipex ini memang semuanya tuh udah ngerti Ya. bahwa kayaknya keren deh kalau kita punya fans yang banyak dan solid gitu. Ya. Sebetulnya pingin di sisi itunya sebetulnya. Cuma kalau kita pingin yang berlebihan juga nggak bisa. Karena kalau menurut gua, ngefans juga ada batasnya. Betul. Nggak ya. Sampai fanatik banget gitu, mendewakan banget gitu ya. Jadi ada masanya. Rata-rata kalau mereka udah nikah lah ya, udah punya apa namanya? Keterbatasan waktu, tenaga. Wah itu. Apalagi ada beban yang lain. Iya. Boro-boro mau nonton gig nih. Misalnya gitu kan, rumah aja belum beres gitu. Bener. Misalnya ya. Tanggungan banyak. Iya. Tapi banyak juga nih kalau gue kan sering MC, bintang tamunya dia tuh. Ya nggak cuma belasan tahun sampai 25, banyak juga tuh yang bapak-bapak ada yang bawa bininya gitu kan. Ada juga. Itu berarti mereka menyengajakan cuma pengen nonton lu doang gitu kan. Iya benar. Iya. Sampai spanduknya banyak banget tuh. Ex-friend kayak Cibubur cuy. Yang spanduk perumahan tuh. Ex-friend Magelang, ex-friend apa gitu, hadir semua, Tegal. Nginep-nginep lagi di venue. Rata-rata pernah nginep dia. Karena kan jauh kan. Iya. Jadi biasanya sehari sebelumnya udah pada itulah bergeletakan. Tapi kalau menurut gue sih sebetulnya ada gue nggak tahu ya. Maksudnya apakah setiap manajemen itu mikirin itu? Kan ada manajemen yang mikirin, tapi bandnya nggak. Ya. Ada yang bandnya mikirin itu, manajemennya nggak, udah urusan itu udah kasih ke bandnya aja. Nah, berarti menurut lu tuh bandnya juga nggak cuma satu personil, semuanya juga harus terlibat gitu ya? benar. Manajemennya juga harus terlibat Iya. untuk memaintain si para penggemarnya ini. Iya dong. Iya. Jadi kayak kalau kita nih kan biasanya bandnya yang emang maintain secara penuh lah ya. Ya. Nah si manajemen ini urusannya kayak umpamanya Tipex abis manggung terus dia harus manajemen gue harus ngomong sama manajer hotelnya Ya. minta tempat gitu kan ada keterlibatan juga di situ. Betul. Maksudnya nggak lucu juga kalau band yang tiba-tiba ujuk-ujuk nemuin pihak hotel gitu kan. Ya.
Jadi ribet juga cuy. Kan kalau ditolak juga nggak ke kitanya. Iya bener. Tapi ngomong soal X-Friends nih banyak yang menunggu album baru nih No. Iya. Iya, kalau single kan udah bulan kemarin. Udah, single udah. Video klipnya si Adak Jok jatuh cewek, sampai Iya. Cici. Iya. Cecil, iya. Yang apa namanya? Pin Up Girls. Iya, dia pas banget tuh. Ya. Emang dia gitu sih karakternya, jadi cocok gitu maksudnya. Dan apa namanya? Konsepnya juga kita kan pingin beda lah, biasanya tuh kita disesuaikan sama zaman. Nah yang video klip ini kita pingin ngasih tahu ini loh, dulu tuh kayak gini gitu. Betul. Karena pasti orang-orang tua seneng ya dengan salah satu terapi untuk biar bahagia adalah dengan mengingat masa muda. Bener. Itu yang lu sampein kan di video klip kan? Iya, dan gini, ada message-nya sih. Di video klip itu kita ngasih tahu kebahagiaan itu bukan cuma buat orang yang tertib, buat orang yang baik-baik saja. Yang lurus-lurus aja. Yang lurus-lurus aja gitu. Yeah. Karena kan di situ kan modelnya kan yang satu juga tatoan kan gitu. Ya mereka juga punya hak lah buat bahagia gitu loh. Karena ada beberapa pandangan maksudnya kayak orang-orang itu ngelihat wah cowok bertato nih kayaknya suram nih. Masa depannya gelap Madesu. Iya. Enggak juga, tapi kan mereka punya hak buat bahagia. Betul. Nah, itu message-nya. Dan menurut gua juga gini, kenapa kita bikin lagu Bahagia Sama Tua. Kalau menurut gue pribadi, karena gue yang bikin lagunya ya, itu harapan semua orang kalau menurut gue. Iya. Iya nggak sih? Orang kan pengen dari muda kalau bisa sampai tua, lu bahagia terus gitu. Banyak yang kayak gini nih. Lu kalau di hari tua pengen gimana? Pengen ke sawah, pengen cuma nanam doang, pengen cuma ini menikmati hari tuanya gitu kan. Bener. Dan bahagia tuh nggak muluk-muluk. Iya. Porsinya kan kita yang bisa nentuin. Bener. Gitu. Nah itu di lagu itu ya itu sih sebetulnya apa namanya ya pesannya ya dari kita pinginnya ya semua orang berhak bahagia dan ini harapan semua orang ya kita pinginnya sampai tua juga tetap bahagia gitu. Menurut gue ini sebuah campaign yang bagus sih di tengah-tengah sosial media yang sangat bengis, yang ribut-ribut, apapun diributkan, semua orang boleh mengutarakan pendapatnya dan pada akhirnya ribut sendiri gitu kan. Mereka lupa gimana caranya bahagia padahal bahagia itu tuh simpel banget ya. Iya. Simpel banget loh. Gue tuh gini loh. Gue tuh sesimpel kayak dari pas masih siaran ya pagi-pagi gitu. Dari rumah sampai kantor nggak ketemu lampu merah. Itu bahagia banget sih. Kan kosong tuh. Bener. Iya bahagia banget gitu. Maksudnya kan porsinya yang tadi lu bilang ya. Iya. Bisa kita bikin gitu. Bisa kita bikin. Kita yang nentuin sendiri karena mau bahagianya di part mana nih, pas apa nih gitu. Nah cuma banyak orang punya standar ketinggian kalau menurut gue sih. Nah balik lagi No, mungkin karena sosmed itu melihat banyak yang flexing. Oh ternyata couple goals begini, oh ternyata kehidupan bahagia itu seperti ini. Flexing apanya, memamerkan apanya gitu kan. Yang pada akhirnya tuh standar bahagia tuh begitu tinggi di era sekarang ini. Jadi ada faktor siriknya ya. Iya. Yang pada akhirnya bikin rendah diri. Benar. Ya. Nah di sini lu pengen mengingatkan, lu harus bahagia sampai tua men, karena semua orang berhak untuk itu. Semua punya hak untuk itu dan maksud gue, kenapa sih lu nggak mempersiapkan itu? Gitu. Maksud gue kadang-kadang orang ya udahlah, let it flow, kita jalanin aja. Iya. Kenapa lu nggak dari situ udah lu mulai bahwa gue pengen tuanya juga gue bahagia dong gitu. Iya. Dan lu bisa menciptakan itu sama siapapun kan. Bukan sama keluarga doang dong, sama temen juga kita. Iya. Karena makin tua kalau menurut gue temen makin dikit. Betul. Terfilter sendiri. Terfilter. Iya. Ketahuan mana yang memang apa namanya Sama benar-benar. terfilter tuh ada dua, No. Semakin tua sama semakin lu banyak masalah. Semakin lu banyak masalah, teman itu terfilter dengan sendirinya. Iya benar. Tapi emang manusiawi kali ya? Manusiawi nggak sih? Iya sih, kayaknya gitu ya. Tapi pada akhirnya kita kan menemui filter yang bagus nih buat diri kita. Ya kan? Oh ternyata tuh ini, ternyata itu. Kan kita nggak tahu kalau belum pernah mengalami. Bener. Iya, lu juga pasti pernah mengalami dong. Pernah. Gue pernah mengalami dan kalau menurut gua ya benar sih apa yang lu bilang. Maksudnya kayak
kita akhirnya bisa menilai yang tadinya kita nggak bisa nilai. Maksudnya kita nggak pernah menilai kan. Pertemanan kan nggak pernah kita nilai biasanya. Ya udah aja udah, gitu. Berteman aja gitu. Ya. Nah, pada saat kayak kita ada sesuatu, ada masalah atau apa, baru deh. Betul. Entah itu lagi bokek banget. Wah itu. Rata-rata itu ya. Rata-rata pas di posisi itu tuh. Ada kegelisahan pas gini, apa ya, temen nih udah lama nggak nelpon nih. Tiba-tiba nelpon gitu. Apa kabar? Jadi gini. Langsung jadi gini nih. Gue yakin lu pernah mengalami, no? Misalnya nih ya, pertama kali, sekali lagi booming. Jadwal manggung lu gila, sampai lu nggak ada waktu untuk istirahat. Benar. Lu pasti pernah menemui di mana over sepi banget. Ya. Ya enggak? Album mandek, single mandek, sepi banget. Semua musisi pernah mengalami hal itu. Pernah. Ya. Di situ lu pasti mengetahui dong, oh teman-teman gue yang stay ini nih gitu. Iya. Ya kan? Iya. itu kelihatan banget. Tapi gue waktu pada posisi itu, yang gue takutkan adalah band gue. Oh lu masih mikirin bandnya ya? Iya enggak, maksudnya band ini kan pas lagi awal-awalnya mereka tuh semuanya sadar kalau ya kita lagi susah nih, lagi ngebangun. Tiba-tiba kita ada di posisi enak nih, nggak berasa. Tiba-tiba lagi drop. Nah itu baru kelihatan kan. Maksudnya apakah mereka cari kesibukan sendiri-sendiri, maksudnya menyelamatkan hidup sendiri, atau mereka memang masih tetap solid gitu. Nah itu yang gue takutin kan itu, maksudnya pada saat itu gue cuma punya band. Gitu. Kalau bandnya cabut-cabutan, gue bingung nih gitu kan, mau ngapain nih gue gitu. Masa solo karir? Takutnya gue kayak sendiri. Iya. Dan bagi-bagi. Iya. Bijaksana kan gue. Betul. Bagus tuh. Ya meskipun kita tahu ya, tapi kan personilnya banyak. Ya baginya banyak. Belum lagi kru. Bener. Belum lagi macem-macem. Manajemen. Gitu kan. Bener. Jadi buat para IO silakan undang Tipek tuh. Enggak, karena lu banyak membantu orang di dalam itu. Personilnya banyak. Tapi lu pernah pernah berpikir nggak sih, kenapa gue hidup di sini? Coba gue hidup di Solo yang -1 aman gitu kan. Wah, duit ke gue semua nih gitu. Ada kepikiran gitu gak sih? Ada dong. Ada. Gue jadi selama beberapa tahun itu, gue nggak pernah yang namanya mau diundang untuk nyanyi sendiri. Oke. Ya kan, tiba-tiba pernah gue ditawarin dan tempatnya waktu itu di Lombok. Gue pengen ajak keluarga gue buat ke Lombok dah. Liburan sekalian. Gue pertama kali gue ngerasain itu dan ternyata enak ya. Enak gini. Sendiri tuh enak. Oh gini rasanya. Semuanya ya disediakan lah. Maksudnya semuanya lebih menarik buat gue. Cuma pas gue balik baru gue mikir, ketemu teman-teman gue, ngelihat muka teman-teman gue yang enak di sana. Aduh, kayaknya gue nya sendiri nih. Iya. Enggak lah gitu. Makanya ya jarang banget lah gue ngelakuin itu. Balik lagi ke Tipex. Awal kan kita udah pernah ngobrol nih. Awal mula Tipex muncul nih. Ya enggak? Tapi dari lu sendiri deh. Sebelum gabung ke Tipex kan lu sempat ngeband kan? Iya, benar. Sebelum jadi Tipex ini. Bawain bermacam-macam lah lagu. Iya. Iya. Awal pertama kali lu inget gak? Lagu yang lu bisa lu mainin dalam bentuk format band. Mungkin SMP, SMA. Pertama kali itu kan zamannya apa ya? Rock alternatif waktu itu kan. Nah, gue tuh yang pertama kali gue sama temen-temen gue ngeband pertama tuh kalau nggak salah lagu siapa ya, gue lupa dari itu zaman dulu tuh. Jadi gue coba-coba, kan zaman itu kan kayak Guns N' Roses, Metallica gitu kan lagi in lah gitu kan. Nah gue tuh SMP SMA tuh. Kalau gue bilang SMP gue tua banget ya. SMP berarti 50 tahun yang lalu ya? Enggak, ya SMP, SMA, mau ke SMA. Nah itu zamannya apa? Entertainment. Sebelum itu kalau nggak salah deh. Iya, Second Destroy. Second Destroy. Gue pernah bawain itu tuh. Karena
waktu itu masih apa ya? Kayaknya semua band deh bawain lagu itu waktu itu. Itu Metallica gue pernah bawain juga. Terus zaman itu kan semua penyanyi rock itu suaranya harus ngelengking. Betul. Pakai suara pala. Iya. Gue nggak ada yang sanggup. Gue nggak yang sanggup. Sanggup-sanggupnya gue tuh, gue pernah bawain lagu solonya vokalisnya Iron Maiden waktu itu. Apa Bruce Dickinson. Bruce Dickinson. Iya, Tears of the Dragon itu pernah. Dan gue seneng banget waktu itu pernah bisa bawain lagu itu. Wah, karakternya berat nih, cocok kayaknya sama gue. Gak yang ini banget gitu. Gak tinggi-tinggi banget gitu, gak kayak suaranya apa Axl misalnya. Axl Rose atau Sebastian Bach-nya si Skid Row. Wah, gak kuat gue bilang gitu. Nah, akhirnya cocok itu. Pertama kali denger lagu ska, itu siapa yang nyekokin cuy? Atau lu denger di mana atau nonton gig atau gimana? Enggak, jadi pertama kali itu ada apa? Ada gitarisnya Tip X yang pertama banget. Dulu itu dia bawa itu gitu, bawa apa? Kaset yang udah dia copy sama dia kan. Dia kayaknya punya CD-nya kali kalau nggak salah waktu itu, atau punya kasetnya gue nggak tahu. Nah, dia dengerin ke gue tuh sama anak-anak, lu dengerin lagu ini nih. Pokoknya gue lupa, kalau nggak Madness Special lah. Nah itu apa namanya, kayak kita tuh kayak orang, ini lagu asik ya gitu. Ini lagu, terus joget itu joget-joget gitu. Oh, jogetnya begini keren nih. Nah itu sebetulnya yang menarik buat anak-anak waktu itu. Iya, beda gitu. Kita ini aja apa-apa nih. Nggak tahu apa-apa. Baru dari situ kita mulai explore. Iya, mulai nyari lah, kan susah juga dulu kan. Dulu kan zamannya. Cuy. Dulu kita dapat rekaman fotokopiannya udah bagus tuh. Nah, itu kan yang terjadi kan. Maksudnya dulu pada menjaga itu dengan sebegitu eksklusifnya. Ada yang lirik sama lu, oh nggak boleh dikopi sama teman-teman gue nih. Iya. Ada yang kayak gitu. Nah, itu tahun-tahun pokoknya 95-an dah itu. Masih kayak gitu tuh. Dan apa? Iya, lagi bener. Iya. Ada yang baru dapet gitu, ada teman baru keluar negeri, bawa CD. Kita convert jadi kaset nih. Terus tiba-tiba kayak, jangan disebar-sebar ya. Kita aja. Malah ada yang suruh beli kan? Iya, bener. Suruh beli kan? Bener. Oh nih, tapi harganya segini ya. Gue inget banget tahun 97 gue ke BIP. Depan kan ada lapak. Beli kaset fotokopian. Beli kaset yang fotokopian. Saking susahnya. Iya. Gila ya. Kalau masa itu sebetulnya kayak ini loh, kayak kita tuh ngerasain mau nyari influence aja kayaknya susah banget ya. Iya. Kayak ya akhirnya apa yang ada aja yang lagi hype di industri musik itu, ya zamannya alternatif, setelah rock kan ada alternatif tuh. Terus grunge segala macam baru kita bisa terima. Tapi buat musik-musik yang apa ya, yang emang nggak masuk ke kita, kan susah kita mau cari referensi yang lain, nggak kayak sekarang. Internet gampang. Iya. Tinggal buka, googling udah Google semuanya ada. Sekarang udah lebih enak lah. Dulu nyari lirik aja didengerin kan, satu-satu nih ngomong apa nih. Itu dia. Gila. Catetin ya. Nih, ada kejadian lucu. Maksudnya kita tuh dulu kan itu udah kaset fotokopian, ya kan? Terus kualitasnya juga belum tentu bagus. Itu nguliknya setengah mati. Apalagi suara Tim Armstrong nggak? Aduh. Yang ini ngomong apaan sih nih? Aduh, itu kayak di Operation Ivy kan tuh. Iya. Bingung juga tuh. Ngomong apaan ini nih? Tapi emang apa ya, seru sih, dulu tuh seru banget tuh. Maksudnya nggak kebayang lah kalau kayak sekarang kita tuh semuanya serba enak gitu, semuanya serba gampang. Kalau dulu tuh banyak, ya itu kita udah tahu nih, oh dia punya kaset ini nih. Ngulik orangnya dulu kan biar dapet. Gimana caranya tuh kita bisa dengerin itu gitu. Udah. CS-in dulu. Anjing, iya lagi. Biar kita dikopiin. Iya, biar dikopiin. Kalau sekalinya baik juga, ngopi jangan di luar ya, di tempat gua aja. Iya. Dan masih ada temen yang ngambil. Itu lagi problem baru tuh, kita udah dengerin gitu. Pinjam hilang. Mending dipinjem. Kadang-kadang main ke rumah nih. Hilang nih kaset gue. Iya bener. Gitu dulu. Gila, perjuangan untuk mencari referensi
dalam bermusik tuh gila tuh PR-nya, dan itu seninya ya. Itu seninya. Karena menurut gue dulu gini, kita tuh harus nongkrong dulu. Itu. Biar tahu apa ini musik ini gimana nih gitu. Jadi lu semakin sedikit tempat tongkrongan, literasi lu semakin sedikit. Bener. Zaman dulu. Sekarang lu semakin, yang penting lu mau buka Google aja udah. Bener. Kalau sekarang mah udah ya gampang kan gue bilang. Yeah. Kalau kayak dulu nih, wah anak-anak punk nih gue pengen tahu nih. Dia, nongkrong aja. Iya, nongkrong dulu ke situ kan. Kita udah deket, udah tahu, baru kita dapet tuh anak-anak hardcore gitu kan, baru wah itu jadi kayak gitu loh. Lebih banyak nongkrong-nongkrongnya, tapi di situ seninya kalau menurut gue. Oke. Kenapa? Lu akhirnya bisa ngelihat bahwa setiap komunitas itu punya apa ya? Ya karakter yang beda-beda juga. Karakter tongkrongannya beda, cara ininya juga beda. Apa? Ini ada teman baru, beda gitu. Yang lebih serunya gini cuy, ketika kita lagi latihan, sebelum kita bawain lagu, anjing ini keren banget lagu apa ya? Kita nontonin. Kadang-kadang kalau misalnya malu cuma dengerin doang, nggak begini, gengsi. Ada yang kayak gitu ya pasti ya. Cuma dengerin doang nih, bawain lagu apaan nih? Lagunya aneh nih. Kocak ya. Kocak banget. Dan dinamika per ngebenannya juga seru. Jadi kayak kalau dulu kan gue tuh pertama kali ngelihat komunitas-komunitas punk, komunitas yang menurut gue waktu itu ini baru ya buat gue ngelihatnya gitu. Dan tanggapan masyarakat pada saat itu kan, wah anak-anak punk nih jelek banget lah gitu cara pandangnya mereka nih gitu. Pas gue deketin, asik ya ternyata ya. Mereka punya punya cara pandang yang beda gitu. Dan bukan preman ya, walaupun ada beberapa yang tercampur nih gitu. Iya. Kalau dulu tahun 90-an itu ya preman gitu yang musik-musik gitu. Ada juga preman yang main musik. Betul. Ada juga kan. Ya tapi gitu sih, seninya kan gitu ya. Kita kan berkumpul di satu komunitas yang beda-beda orang gitu kan. Iya. Dan akhirnya ketika kita menemui banyak karakter, menambah referensi dan kekayaan atau hasanah kita dalam akhirnya membuat sebuah karya. Iya, gitu. benar. Itu yang pasti dari lu dan Tip X. Iya. Ya gak? Lu nongkrong sana sini dapat, udah nih jadi lagu yang kayak begini nih. Ya kan? Bentuk tuh Tip X tuh saat itu. Iya. Sebetulnya ada sejarahnya lagi. Gue pernah mengalami sesuatu yang unik. Jadi gue pertama pernah ngeband gue sama band di daerah gue tuh RSJ waktu itu nama bandnya. Ini ada kejadian yang sampai sekarang menurut gue ini bisa jadi sejarah gue. Jadi band ini gue yang bentuk. Itu bawain apa tuh? Bawain Ugly Kid Joe. Ugly Kid Joe, Iya, bawain Ugly Kid Joe. Deng. Nah, kita ngulik tuh satu album harus bawain semua waktu itu kan. Udah kita bawain. Nah, di situ tuh itu pertama kalinya gue bikin band dan gue digeser dari band itu. Lu bikin band, lu yang bentuk, terus lu digeser? Gue yang digeser. Lu vokalis apa gitaris? Vokalis. Oke. Gue digeser dari band itu dan itu yang sebetulnya gue jadi punya dendam. Gue jadi termotivasi untuk ngalahin di band. Gitu. Karena band ini setelah gue keluar emang jadi bagus banget gitu loh. Oke. Jadi bagus. Terus juara di semua festival ya kan. Di DKI aja 5 kali kalau nggak salah dia juara tuh. Oh gitu. Ini antara gue sebel sama kagum juga kan. Bener boleh juga nih pilihan mereka. Bagus juga ya gue keluar. Iya, itu yang pertama kali akhirnya gue jadi cambuk buat lu tuh. Cambuk banget. Gue pengen banget punya band yang band gue harus unik deh. Band gue harus beda, band gue harus dilihat orang. Gitu. Karena gue ngeliat band ini gue bisa bentuk band walaupun gue nggak ada di situ, band ini jadi bagus lah gitu. Jadi banyak prestasinya bagus gitu. Nah, akhirnya gue bikin band
Itu awal mulanya Tip X tuh. Jadi awal mulanya kayak gitaris gua yang sekarang kayak Yos, terus Miki, ada drummer gue itu gue kumpulin, yuk kita bikin band, gue bilang gitu. Tapi gue nggak mau band yang kayak gitu. Ya udah bikin apa? Waktu itu bawain Red Hot Chili Pepper kan, sempet. Bahasnya agak ribet tuh. Agak ribet. Sedangkan basis gue dulu anak thrash metal. Kok bassnya gini? Kok biasanya cuma gitu kan. Coba aja lah, ya udah dengan kemampuan yang segitunya doang, kita coba untuk pokoknya nyari band yang unik lah gitu. Sampai pernah bawain Super Groove juga, terus Super Groove yang mana lagunya? Yang apa, Scorpio Girl kalau nggak salah dulu tuh, yang agak nge-rap gitu. Iya. Itu pernah kita bawain, terus ada lagi lagu siapa tuh yang Have you ever seen the rain? Oh no. Itu juga pernah kita bawain karena Anjing siapa ya? Iya, siapa tuh? Dulu awal-awal tuh gue bawain. Di zaman itu tuh pas pensi awal tuh ini cuy, sama lagu gitu. Falling from the sky. It'll be the love July. Itu juga keren juga tuh. Zaman itu tuh saking, bukan gue dendam ya, maksudnya kayak gue harus band gue nih harus jadi gitu. Gue ngulik loh, band RST ini gue kulik sama gue. Apa sih yang dia nggak bisa? Ternyata mereka bisa ngulik semua lagu orang dengan bagus, tapi mereka nggak bisa bikin lagu sendiri. Gue coba tuh, gue mulai kan, kita bikin lagu sendiri, gue bilang gitu. Bikin lagu, anak-anak tuh bilang, kok lagunya kayak begini sih, kata dia gitu. Karena lagunya apa cuy? Model gimana? Model alternatif gitu, model alternatif kayak apa sih, Collective Soul ya? Collective Soul gitu, yang pas lagi kayak gitu gue bikin, gak ada yang setuju. Waduh, gue bilang gimana ya? Gue belajar sendiri, akhirnya gue nulis. Nah pas masuk gitaris gue yang bilang, ini ada musik ska, itu salah satu yang membantu gue sebetulnya. Chordnya kan gampang nih, gak susah-susah gitu, notasinya kan gak susah-susah ya. Gue bikin dan mereka setuju tuh. Lagu pertama, karena waktu itu gue juga lagi ada teman-teman di daerah gue yang suka punk, gue masukin unsur itu, gue apa istilahnya, gue combine lah versi gue. Judulnya Frustasi waktu itu gue bikin. Anak-anak, bikin lagu kayak gini lah. Oh gitu. Gue seneng tuh karena udah diakui sebagai pencipta lagu. Iya. Karena kan ada ini ya, apa namanya, kata-kata apa yang didak gitu ya. Jadi ada apa ya, kayak gue seneng nih, gue bisa bikin lagu dan diterima. Gitu. Satu tuh. Akhirnya abis itu gue bikin lagi lagu kedua, ketiga. Ya ada yang ditolak sih, terus ada yang apa namanya, ini aransemennya kayak gini ya sama anak-anak bareng-bareng. Sampai pada akhirnya setelah akhirnya Tip X kebentuk. Oh belum Tip X dong, waktu itu Headmaster kalau nggak salah band gue. Namanya Headmaster. Headmaster. Gue udah punya lagu 3 kalau nggak salah, gue punya lagu 3. Nah si band ini belum punya lagu. Akhirnya mereka lihat nih kita udah mulai bikin lagu, mereka punya lagu 1. Mereka bikin lagu 1, tapi nggak kelar. Tapi memang ada kesulitan tersendiri dalam membuat sebuah lagu ya. Maksudnya gini. Orang yang pandai mengcover lagu orang pun disuruh bikin lagu sendiri belum tentu bisa gitu kan. Iya. Gue ngelihat orang yang sukses mengcover aja berarti dia jenius kalau menurut gue. Mengcover aja susah loh untuk jadi bagus. Kadang-kadang orang mengcover itu kan dia milih nih, lagu ini udah pasti harus hits lah ya, yang di cover kan. Kalau dia bisa menyanyikan lagu itu lagi dengan lebih baik, berarti kan dia punya sesuatu dong. Gitu. Karena orang ketika mengcover punya beban moral harus lebih bagus, atau minimal lebih beda deh dari musisi sebelumnya. Nah, itu ribet tuh. Itu kayak ya apa ya? Lu mau mengulang kesuksesan orang kan jadinya. Nah, tapi ada juga gue rasa pengcover ini ada yang gue asal nyanyi aja lah, yang penting bagus, ada juga. Tapi kalau mereka yang bener-bener mikir gimana caranya ini lagu bisa beda, gue bawainnya beda, ngaransemennya beda, itu kayaknya keren sih kalau menurut gue. Iya. Nah, cakep tuh, akhirnya tuh Tip X kebentuk sampai sekarang deh. Sampai sekarang. Iya.
Tapi gokil juga tuh cuy. Perjalanannya lika-likunya lumayan ya. Lumayan. Dulu semua teman-teman di Tipek nih mereka punya band. Mereka punya band dan genrenya juga beda-beda kan gitu. Ada yang suka punk, ada yang suka ya itu tadi basis gua suka thrash metal. Gitaris gue yang satu mainin Biohazard, kadang kayak gitu-gitu. Jadi pas bikin Tipek aja kan gue bingung nih. Ini anak-anak ini bisa nggak main ska nih, maksudnya secara hatinya gitu. Tadi yang dep-depan, tiba-tiba kencet. Ya, tapi kan lu ada distorsi juga kan di situ. Makanya itu salah satu yang akhirnya kayak demokrasinya di Tipek ini adalah kita punya gitaris 2, yang satu suka distorsi gitu kan. Malah dua-duanya sebetulnya suka distorsi. Udah, kalau kita pakai distorsi gimana? Ya udah nggak apa-apa, ini Tipek man, gue bilang gitu. Udah nggak apa-apa. Jadi gue nggak membatasi itu gitu. Warnanya terbentuk karena selera masing-masing. Selera masing-masing, bener. Ada pemilihan warna nggak? Undian pas ngecat rambut semua? Nggak ada lah, waktu itu kan emang kita cuman kepikiran orang kenal band kita lah waktu itu. Jadi apa sih ya? Ya udah itu. Semuanya diwarnain ya, gitu. Iya, ayo kita warnain bareng-bareng, ayo. Jadi ya udah, semuanya berwarna tuh Tipek waktu itu. Iya, itu juga gue pertama kali ngelihat warna-warna rambut kan dari musik pasti ya, band luar, pang-pangan ada merah, hijau, apa segala macam gitu kan. Terus yang melodik yang ska dari Jepang, high standar lah kayak Muri, gitu kan. Kayak wih. Cuman kan dulu nggak semua personil itu berwarna. Iya, ada 1-2 lah. Ada 1-2. Kalau Tipek semuanya. Itu saking kompaknya band gue tuh. Itu ngecatnya barengan ya? Barengan. Satu salon? Iya. Di salon pas sendiri? Dulu kan sendiri tuh? Salon, terus akhirnya pas udah mulai banyak manggung sendiri. Jadi kita beli bleachingnya sendiri. Ngewarnainnya juga ya udah ganti-gantian. Kita warnain ganti-gantian. Tapi gue sampai inget tuh, jadi kalau bleaching tuh ada yang 9%, ada yang 12%. Bener. Ya kan? Ada perih banget tuh. Wah, itu pernah gitaris gue sih, Yos. Dia tuh saking pingin putih rambutnya, dia di bleaching sampai 3 kali. Anjir, patah-patah gitu ya, keringnya. Bukan kering lagi. Dia kan dibawa tidur tuh, diplastikin terus dia tidur. Pas besoknya, pas mau manggung, dia pegang rambutnya, langsung brodol gitu. Rontok-rontok. Jadi kayak vokalisnya Cranberries. Jadi gitu? Sampai begitu. Wah, dibawa tidur? Iya, kan biasanya kan harus ada, kita nunggu nih. Jaga waktu lah. Ditungguin dulu kan biar dia kering gitu. Nah ini karena udah malam kan, besoknya mau manggung gitu, udah. Pengen putih banget tuh. Pengen putih banget. Putih kagak, ya kan pada brodol. Akhirnya dia pakai topi manggungnya. Tapi emang zaman itu ya, maksudnya kayak anak-anak band gue tuh kan bukan band yang maksudnya kita ngerti fashion band juga enggak gitu. Cuman kita selalu pingin ada dilihat orang aja, diingat gitu. Gue juga baru tahu sekarang cuy, sekarang kalau bleaching rambut ada produk yang nggak begitu sakit di pala. Iya. Dulu kan perih banget. Waduh. Sampai lecet-lecet tau nggak itu gara-gara gatel. Iya. 9% nih. Wah 9% lama, yang 12% deh. Iya. Terus kita nyampurnya kan udah nggak tahu dosisnya apa kan udah sendiri aja udah campur. Bang pokoknya nanti bagus. Nah itu salah satu korban Yos tuh. Jadi Brodol dia. Kasian banget waktu itu ngeliat, aduh gua manggung gimana nih. Karena dia pakai topi, udah pakai topi aja lah, lu gantengan pakai topi. Nggak ada pilihan lain. Tapi dibalik kesuksesan kehypean si Tipek, ada sisi di mana lu tuh dicengin nama dalam tanda kutip masyarakat underground. Masyarakat underground. Iya, benar. Ada yang bilang komersil lah, ada yang ngecap kayak poser lu. Waduh, berat. Saat itu lu menanggapinya gimana nih? Kalau kita sih juga kaget juga ya, karena secara kan kalau Tipek ini sering ngobrol bareng gitu. Ini kalau kita ngeband mau ngapain sih gitu loh? Apa emang ngeband nih cuma ya hobi-hobi aja, atau emang lu pengen punya karya yang ada di masyarakat gitu. Nah pada saat itu kita punya kesempatan itu, kita diserang 2 tahun tuh band gue tuh udah kayak sasaran tembak gitu, ditimpain lah segala macam. Tapi ya
banyak banget yang kita ambil hikmahnya dari situ. Maksudnya kita bisa melewati itu karena sisi internalnya kuat. Ya. Kita pernah lagi manggung, terus personil gue ketinggalan, ditimpain sampai didatengin ke hotel gitu, di hotel. Pernah. Anjing, serem banget. Sampai gue keluar dari waktu itu di daerah Serang, keluar itu kita tuh naik mobil truk yang anti huru-hara. Gitu kan tuh maksud disodokin pakai bambu gitu. Iya. Gue bilang itu anjing, tragis banget. Ngeband gak segininya kayaknya gitu. Tapi gue cuma bermusik nih. Padahal bermusik. Tapi pada kenapa sih mereka sebenci itu malu saat itu ya? Ya karena mungkin dilihatnya kita tuh kan pengkhianat dari underground. Itu pengkhianat, lo kok ada di major label gitu. Walaupun sebetulnya gue nggak di major label gitu kan. Waktu itu independent record itu kayak apa ya? Kayak anak Sub atau anaknya si Aquarius. Ya. Tapi bentuknya juga kalau nggak salah pada saat itu mungkin masih cuman kayak rekanan aja lah kayaknya. Iya. Gitu. Jadi emang. Dan lu nggak diatur-atur banget ya? Enggak kan? Nih, ini apa ya? Ada yang lucu gitu. Beberapa temen nanya, lu kalau umpama di major label lu pasti bakal begini. Enggak. Jadi boneka lu gitu. Agak. Keberuntungannya mungkin. Orang-orang label pada saat itu kan nggak ngerti ska. Terserah deh, gue ikut aja. Iya. Gitu. Kalau dia debat ini nggak asik nih. Kata siapa? Emang lu tahu genre ini kan dia bisa ngomong. Gitu. Ya mungkin ya pada saat itu kayak gitu. Tapi emang zaman itu juga banyak hal yang kita tuh harus bener-bener kuat lah secara band gitu. Kayak lu tiap manggung ditimpain kan bisa depresi tuh. Wah iya cuy. Gila. Kayak nggak tenang cuy, mau nyari duitnya susah. Iya, padahal kita cuma ngeband doang. Gini amat nyari duit ya. Berat kayaknya waktu itu. Tapi ya itu udah kita lewatin maksudnya dan kita ngelewatinnya dengan band yang sama. Maksudnya dengan personil yang itu. Jadi ya tetap aja gue bangga sama band gue gitu. Gue bisa melewati. Itu yang gue salut sama Tipex ya. Gue selalu bilang ini ke orang-orang ya. Gue tuh pengen kayak lu, kayak Gigi yang dari dulu sampai sekarang tuh begini tapi tetap ada. Hadir mulu gitu. Karena gue yakin banget ya. Sesuatu atau seseorang yang instan naiknya pasti akan instan turunnya. Dan lu membuktikan sampai sekarang nih 2022. X-Friend masih gede, band lu masih manggung. Ngebawain lagu yang sama, gaya yang sama. Iya. Konsistensi itu tuh susah, no. Banyak yang bilang kayak beralih gitu kan. Kayak dia nada dari hip hop ke dangdut gitu kan. Iya. Nyoba gitu kan. Mengikuti zaman apa segala macam gitu. Mungkin lu pernah lah ada lagu-lagu yang dibumbui dengan kayak enak nih, gini-gini. Kayak lagu Sakit Hati ada itu juga. Mungkin itu ya caranya ya untuk bertahan gitu ya. Iya. Kalau kita tuh mau explore gitu ya, tapi memang susah sih. Kalau lu 1, 2, 3, 4 album, kita masih 40 lagu lah ya, 40 lagu nggak terlalu pusing. Tapi kan udah mulai album kelima, 6, 7, ngapain lagi ya gitu. Terus ada trends kolaborasi, gitu. Ada featuringan lah. Mau featuringan sama siapa ya gitu kan. Zaman itu kan kalau kita mau featuringan harus nyari band yang bebas. Maksudnya nggak terikat sama label. Bingung nih, semua orang akhirnya pernah Indonesia itu kayaknya ada masa di mana semua band itu featuringan. Semuanya nih. Kita harus featuringan nggak ya? Gitu. Kayaknya harus deh. Mau featuringannya gimana? Nah itu juga dipikirin juga tuh anak-anak tuh. Jangan sampai kita featuringan terus ya udah begitu aja gitu. Karena semua band udah featuringan. Ya udah kita tungguin sampai tren featuringannya hilang, baru kita featuringan gitu. Akhirnya pernah tuh waktu itu sekali featuringan sama Chelsea Baker.
Oke. Ya, Chelsea Baker tuh orang Kanada waktu itu. Tapi udah lama tinggal di Indonesia. Itu pertama kali kita featuringan. Dan gue paksa dia untuk nyanyi Indonesia kan. Maksudnya ya, gue jualan di negara gue, ya lu nyanyinya pakai lagu Indonesia dong. Gitu. Akhirnya dia mau nih, ya kan, ya udah jadilah gitu. Jadi emang kita mengkonsep kalau kita mau orang bule, terus kita yang kebawa ke sono, kan kita jualannya di sini. Betul. Masa lu di sini? Iya, masa kita di sini nih. Nggak asik ah, gue bilang gitu. Kadang-kadang, iya, suruh ini aja lah, nyanyi lagu Indonesia. Mau, kan? Ada juga dong yang mau kan. Tapi proses kreatifnya gimana tuh, No? Sampai dibilang kayak Tipex adalah ska dengan kearifan lokal. Itu karena tuh banyak banget orang yang, gue yakin banget orang-orang yang dulu benci lu, diputar sakit hati joget juga tuh. Boleh juga nih lagu. Apal juga nih gue. Iya. Jadi gue tuh secara pemikiran itu mikirnya gini, kita jualannya di mana dulu nih? Gitu. Oh, jualan di Indonesia. Indonesia tuh kayak apa? Indonesia tuh suka anotasi yang begini gitu. Ya. Oh ya. Ya udah, tapi kalau lu dulu beli albumnya Tipex ini, itu kita juga nggak semuanya begitu kok gitu. Gitu. Jadi ada beberapa lagu yang masih idealis, ada lagu yang emang eksperimen, ada gitu. Tapi dengan notasi yang memang kita ngejarnya pasar Indonesia. Jadi gue nggak mikir gue mau jualan di Amerika ya, gitu, jualan di gitu mana ya? Enggak. Udah Indonesia aja lah. Lu perkuat di situ. Iya, kita orang Indonesia, kita bisa jadi raja lah di Indonesia, gue bilang. Gue seperti Singaraja. Seperti Singaraja. Jadi Raja Rimba di Indonesia. Raja Rimba, ini. Mempertahankan eksistensi dan konsistensi di Indonesia selama berapa tahun, No? Dari awal? Berarti tahun ini udah 27 tahun. 27 tahun, anjing lama banget. Itu susah banget, No. Susah. Susahnya adalah banyak banget orang yang mungkin ya kayak one hit wonder. Iya, benar. Habis itu hilang. Bikin lagi, hilang lagi, bikin lagi, hilang lagi gitu terus. Ya. Dan lu bisa nih, jadwal manggung lu masih oke sampai sekarang, cuy. Gimana tuh, No? Kalau itu sih bener-bener keajaiban. Okay. Keajaiban lah kalau gue nggak bisa bilang kalau wah gue dengan cara gue kita bisa tetap eksis begini, tetap orang ngelihat kita begini, enggak. Kalau menurut gue tetap ada faktor dari yang di atas juga gitu loh. Kita tuh cuma mencoba untuk situasinya kayak gini nih, kondisinya kayak gini, bisa nggak kita mikirin nih yang terbaik tuh yang mana gitu kan. Kayak kita band tuh nggak ada lah semuanya yang sukses terus nggak ada, tetap ada posisi-posisi turun juga ada gitu, ada posisi yang emang sampai nggak punya waktu buat istirahat ada juga. Sama sih sebetulnya, cuman kalau kita ngerasa bahwa apa yang kita pikirin, apa yang kita jalanin ini mutlak punya kita, kayaknya nggak. Beberapa kita pernah yaitu orang bilang, lu kalau album pertama, album keduanya udah laku gitu ya, album ketiga lu pasti terima. Enggak. Rumus itu enggak lah ya. Enggak. Tetap lu harus punya lagu yang bagus. Iya. Itu kuncinya kalau menurut gua, harus punya lagu yang bagus. Apalagi zaman sekarang loh ya. Yang tren tuh berubah bisa hitungan jam loh. Wah itu. Kita nggak bisa tebak ya, makin lama makin apalagi buat orang-orang yang punya pola dulu nggak sama dengan pola yang sekarang. Asli. Itu ajaib banget sih kalau menurut gua. Tapi ada ini. Lu kan pernah ngeband kan dulu kan? Iya. Gua tuh pernah sama anak-anak ngelihat bahwa musisi itu ada yang sifatnya individualis. Ada yang bisa ngetim. Jadi gue beberapa kali ngeband nih. Maksudnya beberapa kali ngeband. Lu kebayang nggak gini? Bahwa lu latihan di satu tempat. Equipment-nya sama nih, orang-orangnya sama. Tapi kok hari ini umpamanya latihan enak, hari besoknya nggak enak. Orangnya itu aja. Iya. Sering tuh gue tuh. Iya kan kayak gitu kan. Itu mood kan. Maksudnya berarti kan ngeband itu yang paling enak pada saat moodnya semuanya enak nih. Iya. Gitu. Tapi gue pernah
ngeband itu ada yang kok nggak enak mulu ya gitu. Ternyata ada yang memang dia tuh apa ya, individual banget lah kalau menurut gua gitu. Jadi dia main sendiri nggak peduli yang lainnya gitu. Yang penting gua enak sendiri lah main. Gua bilang kayaknya nggak bisa nih ngetim nih kalau kayak gini nih gitu. Ternyata ada juga yang kayak begitu loh. Pernah ada satu personil yang kayak gitu atau lu sendiri yang kayak gitu pernah? Kalau gua sih, gua pernah ngeband kayak begitu. Karena kalau gua kan, gua tuh nggak, gua percaya bahwa gua cuma punya kemampuan buat bikin lagu, main gitar minimalis, main yang lain gue nggak bisa, ya kan? Gue lebih bisa bikin lagu doang. Jadi gue kalau ngotot pun pasti di urusan notasi. Kalau untuk ngaransemen, skill main apa segala macam, nggak bisa lah gue nggak bisa mendominasi band, gue nggak bisa, gitu. Tapi ada orang yang kayak gitu ada. Jadi kalau main tuh, ya udah enak sendiri. Sampai manggung nih berantakan bandnya. Terus, yang penting kalau ditanya kenapa band lu, yang penting gue bagus kok gue mainnya. Gue bilang nggak bisa ngetim di band gue, orang ini nggak bisa ngeband gitu. Menurut gue ada juga yang kayak gitu loh, Gom. Karena harus kerjasama sih ya. Harus kerjasama. Teamwork ya. Dan band itu kan, gue percaya tuh harus saling melengkapi. Jadi kayak umpamanya semuanya levelnya 10 semua umpamanya gitu. Ini susah buat ngeband nih, karena egoisnya kan keluar semua di situ kan. Apalagi mereka yakin kalau skill gue juga bagus, gue nggak kalah nih sama lu nih. Tabrakan terus dong. Nah, makanya di band tuh pasti ada yang levelnya di bawah, ada yang di atas, ada yang... Nah, itu yang bikin indah gitu kalau menurut gue. Bikin keren lah. Mungkin tuh sebabnya, lu nggak bikin proyekan lain di band gitu, atau mencoba solo gitu. Mungkin tuh sebabnya kali ya, kalau lu pengennya ya gue pol-polin di satu band aja udah. Gue orangnya penakut. Penakut maksudnya kayak, umpamanya gue sendirian gitu. Gue biasa ada teman-teman gue gitu ya, terus ada gue bercanda sama teman-teman gue gitu. Tiba-tiba gue sendiri, gue lihat yang ngiringin gue beda nih gitu. Kayaknya nggak ngeband dah kayak gitu kan, harus ada interaksi kan kalau ngeband kan gitu. Apalagi gue bahagia banget sama band gue karena kayak pemain trombon gue nih, itu gue tuh jadi mood booster gue karena dia tuh orangnya tuh kan skankin banget ya kalau di panggung ya. Energik banget. Jadi bikin gue tuh kayaknya wah keren di band gue nih gitu. Itu nyiptain koreografi siapa sih? Dia tuh emang ini. Kadang-kadang brass section-nya kan gayanya kan koreografinya sama tuh. Itu dia. Jadi emang Anto ya? Anto. Emang dia orangnya apa ya? Ya gitulah, pencilakan gitu. Tapi kocak kayak seru ya. Seru ngeband tuh kalau dipikir-pikir, lu tujuannya mau ngapain gitu? Ya seseruan lah. Iya. Ngeband itu kalau lu kayak punya beban gitu ngeband, nggak enak gitu. Lu kelar kayak nih lagu. Iya. Jadi kayak buruan gitu, nggak enak. Dan sekarang lu bayangin gini, lu ngeband, terus lu punya beban masalah, lu di panggung cemberut gitu ya. Kelihatan lu kan penghibur, gitu. Lu ngapain? Betul. Yang nonton nggak enak banget nih mukanya. IO klien ngebayar lu buat nyenengin orang. Bener. Orang datang beli tiket pengen disenengin. Iya. Gue nggak peduli masa lalu token lebunya kayak di rumah tato-tato, gue nggak peduli. Yang pengen gue datang adalah lu gue terhibur gitu. Pengen happy gitu kan. Terus anak bandnya pada begitu kan, mukanya pada nggak enak, beban di rumah, cicilan dan segala macam. Wah, udah makin gak asik. Tapi menyiasatinya gimana tuh, Pak? Maksud gue gini, kan tiap orang punya masalah. Apalagi lu band lu banyak gitu. Ada satu yang mungkin ngedrop sebelum manggung. Iya. Itu nyiasati gimana tuh bisa bikin muka ceria lagi di panggung tuh gimana? Apakah ada ritual khusus sebelum manggung atau gimana, No? Kan kita sering ngobrol nih. Sebetulnya kalau menurut gua kuncinya band itu adalah sering komunikasi sih, ngobrol. Terus kita ngebahas sesuatu kayak, umpamanya gua ngelihat kayak tadi lah. Jangan sampai muka lu nggak enak pas manggung, gitu kan. Itu sering kita obrolin tuh. Kita obrolin, kenapa sih? Kan pasti ada pertanyaan gitu. Lo nggak bisa lah kalau gue lagi sedih. Kan kelihatan. Bisa nggak gini? Kita anggap itu sebagai profesi. Kita anggap, ya kan manggung paling juga sejam. Gue bilang, abis itu lu mau nangis lagi silakan, gitu kan. Tapi pada saat itu, ya kasihan dong yang lain nyengir-nyengir gitu kan. Yang lu mukanya. Tapi yang penting ngobrol ya. Yang penting ngobrol. Kalau diobrolin tuh kayaknya aman dah. Apalagi kalau lu udah 5 tahunan ngeband gitu ya.
kayaknya kan udah lebih enak. Yeah. Udah tahu lah, lu mau ceng-cengan kayak apa, lu mau apa ngobrol sedalam apa, mereka udah tahu gitu. Ya kalau mungkin kalau baru setahun ngeband masih lah, gitu. Ada yang belum kebuka kan. Tapi kalau udah 5 tahun ke atas ngobrol, gitu aman sih kalau menurut gue. Itu tuh kunci adalah ngobrol. Tahu 27 tahun bareng-bareng kuncinya adalah ngobrol. Tapi ini kan kita ngomongin soal bukan selera kita, bukan selera band, kita ngomongin soal selera pasar. Iya. Dan lu termasuk musik yang menurut gue masih niche nih. Nggak semua orang bisa menikmati, gitu kan? Ska. Iya. 2022, apakah lu punya strategi khusus nih untuk si Tipex ini? Entah itu menambah bumbu di musikalitas, entah itu menambah elemen-elemen baru atau featuring kah atau gimana? Album ke-8 ini sebetulnya kita sudah selesai. Udah kelar. Tinggal nunggu rilis aja. Makanya kan anjing lu terakhir bikin album tuh 2012 ya? 2012 sih, udah 10 tahun yang lalu. Iya. Ini makanya udah kelar nih. Cuma kita mau cari momen buat ngerilisin album. Tapi kita selalu itu tadi ngobrol kayak buat di album ke-8. Kita ngobrol, ini album ini apa sih gitu, maksudnya yang mau kita tawarin ke orang apa gitu. Jadi ada beberapa obrolan tuh yang menarik menurut gua, kayak di Indonesia itu perlu momentum, lagu-lagu yang bisa jadi backsound momentum. Gitu. Nah, gua ngobrol pamanya gini, kayak ulang tahun. Nah, itu lagu momentum tuh. Wah, itu lagunya udah apa namanya, yang sekarang tetap masih dipakai adalah lagunya Jamrud. Bisa nggak kita geser tuh? Gitu kan, kita bikin lagu ulang tahun gitu, karena itu momentum. Atau bisa nggak kita ngelis di album ini momentum apa aja? Gitu. Pamanya kayak bisa nggak sih lu bikin lagu yang itu akan dipakai pada saat orang baru jadian, ya kan? Baru jadian nih, itu dipakai gitu. Atau pada saat nikah itu dipakai gitu. Jadi kalau pas lamaran gini lagunya, dengarkanlah wanita impianku, ya kayak gitu. Iya. Itu kan momentum. Iya. Jadi kita ngelis kayak gitu tuh, ngelis apa aja sih ini momentum yang memang ini udah berubah nih. Dulu mungkin orang jadian nggak perlu ada backsoundnya. Tapi kan sekarang zamannya udah berubah nih. Iya. Apa aja sekarang di videoin, dan itu perlu backsound. Perlu momen yang diiringi lagu gitu. Nah, kayak gitu kita bikin momentum-momentum, kita list. Nah, itu akhirnya yang ya udah album ke-8 kita bikin banyak momentum. Kayak di album ke-8 ini kita rilis lagu yang Kisah Cinta Kamu dan Aku. Itu debatnya panjang juga waktu single pertama. Jadi kayak, ini lagu buat apa? Ini lagu kan udah nggak relate sama zaman sekarang. Kenapa? Karena lagu itu cerita tentang orang yang masih apa namanya ngeliatin foto pasangannya. Padahal di sekarang udah gampang banget buat lu bisa video call, bisa apa namanya telepon, bisa segala macam tuh gampang lah gitu. Ini foto nih. Iya, dia masih ngeliatin foto di fotonya gitu. Emang itu lihat, gue bilang gini, nggak ada yang nggak mungkin, nggak semua orang punya handphone bagus. Gitu kan. Ya kita bayangin lah, atau kita ada di tempat yang di hutan, orang kerja di hutan, gue bilang gitu. Lu mikirinnya sampai ke situ-situ, emang ada yang dengerin. Iya, maksud gue pasti itulah apa namanya, kita jangan ngelihat yang memang udah disediain pasar, kayak yang gampang lu bikinin lagunya ya mereka biasa-biasa aja. Bikinin yang kayak begitu mungkin sebagian orang walaupun kecil tapi berasa nih pada saat di pesawat umpamanya gitu. Kita nggak bisa teleponan tapi lu lagi kangen, kan bisa lu ngelihat foto itu. Oh ya udah deal. Akhirnya itu tuh. Terus yang single kedua, Jangan Miskin. Jangan Miskin tuh nyeritain tentang apa namanya, anak-anak muda yang udah lu nggak boleh lagi berpikiran bahwa biar miskin asal bahagia. Lu dari awal harus punya pemikiran bahwa lu nggak boleh miskin dalam hal apapun gitu. Jadi itu bisa buat semangat lah kalau menurut gua. Sampai di Yang Bahagia Sampai Tua ini. Itu rangkaian dari album berarti ya? Album. Jadi udah single pertama, kedua, ketiga nih udah. Berarti tinggal berapa lagi deh? Sisa? 7.
7 lagi? 7 lagi. Oke. Ini kalau pandemi lagi, gue rilis lagi tinggal 6. Lama-lama single semua? Single semua. Tunggu deh, nanti akan ada fisik? Ada. Wih, mantep. Tetap, kalau Mantap. kita mikirnya fisik itu adalah kebanggaan terakhir musisi. Betul. Jadi kalau Kita masih inget ya, dengerin lagu, buka lirik kayak gini. Ngelihat Thanks To. Ini. Thanks To ada yang kita kenal kan nih orangnya. Iya. Kita sama-sama ngeband. Lu rilis album paman, gue tuh nungguin. Di albumnya si Gopar ada nggak di band gue nih? Iya, ada nama gue nggak nih? Ada nama gue nggak nih gitu kan? Itu. Iya. Sampai ada masa pas kita mau bikin Thanks To, kita tuh nggak boleh kelewatan teman-teman. Betul. Sampai Thanks To-nya banyak banget. Banyak iya banget. Kan? Takut. Maksudnya gila lu keluar album, gue padahal bantuin band lu, nama gue nggak ada. Iya. Gila ya. Gila ya. Seru. Zaman itu ya, ngeliat lirik di cover, Iya. ngeliat Thanks To, ngeliat desainnya, kualitas cetakan. Wah, laminating dop, laminating glossy nih. Iya. Tapi ada loh yang apa ya? Gini. Biasanya nih anak band, kalau nulis Thanks To yang pribadi pasti ada nama pacarnya. Betul. Ya dong. Album pertama ada pacarnya, Iya. album kedua Nggak ada, beda udah lagi. putus. Wih, beda nih. Thanks Iya. My Lovely-nya udah beda. Iya. Paling enak kalau misal dia punya band, tulis nama bandnya aja. Nama bandnya aja. Biar semuanya dapet. Bener. Biar Thanks To-nya nggak kepanjangan. Nggak kepanjangan. Aduh, itu. Tapi itu yang kuat loh sebetulnya. Iya, Kenapa? Gue tuh masih tergila-gila sama fisik ya. Karena ya itu, di part-part itu kita jadi inget teman-teman yang dulu memang bener-bener ada ngebantuin kita nih. Karena itu udah pasti ditulis. Iya. Malah gue kan masih ada tuh, masih lengkap tuh. Gue sekarang gue liatin, temen gue yang ini nih kemana ya gitu. Dia udah nggak ketemu lagi nih gitu, udah hilang. Padahal dia dulu bantuin gue nih di album pertama nih, di album kedua gitu. Jadi keinget lagi kalau kayak gitu. Gue pernah ngeliat YouTube ya. Ada drummer lama lu yang akhirnya dia mengalami keterbatasan penglihatan. Iya. Iya, terus akhirnya masuk YouTube drum and drum itu ya. Iya, benar. Terus kata dia tuh terapinya adalah dengan main musik sekarang. Iya. Termasuk lagu lu. Iya. Iya. Jadi dia udah macam-macam lah. Maksudnya melakukan berbagai macam hal. Pada akhirnya dia tahu bahwa dia tuh emang suka bermain musik. Iya. Dan itu membuat dia happy. Masih jago loh cuy. Iyalah, dia tuh begitu aja dia masih enak mainnya enak. Iya. Gitu. Gue sebetulnya suka, aduh udahlah lu kayaknya, pernah ya waktu itu gue ngomong sama dia, apa sih yang bisa bikin lu tenang lah gitu, bikin lu nyantai apa. Gue ngapain ya, karena masalahnya di mata nih kata dia. Iya. Gue mau, dulu kan dia juga operator juga kan, maksudnya dia punya studio rekaman juga. Bikin demo, segala macam dia masih bisa. Sekarang udah nggak bisa gitu. Nah akhirnya, gue cobalah ngeband kata dia. Bikin band gitu, buat ini aja, buat nyenengin. Dan ternyata itu bener loh. Dianya juga happy. Sampai sekarang. Makanya ya komunikasi kita kan juga sama dia kan juga masih terus ya. Maksudnya karena ya selain bahwa ada royalti yang harus selalu kita bagi juga karena dia memang bagian dari kita. Kita juga masih sering ngobrol sampai di YouTube-nya Tipek juga kita undang juga. Ya udah cerita masa lalu gitu, zaman-zaman. Siapa namanya sih? Hendro tuh sampai album keberapa ya? Album kedua. Oke. Album kedua. Jadi pas kita undang cerita dulu pertama kali ngeband. Jadi bukan dari sisi gua doang gitu, dari sisi dia. Dulu lu pertamanya gimana, Ndro gitu. Dia cerita tuh. Jadi kan gue ada bagian yang lupa, kayak contoh, ini anak ternyata lagi ribut nih di rumahnya nih. Gue lagi di rumah gue lagi ngecat kamar gue. Terus dia pada saat itu dia cerita, lu inget nggak? Jadi gue datang ke kamar lu terus karena gue belum makan, dia ngomong gini, no, lu ngecat? Iya, gue bantuin deh. Oh, boleh, tapi gue minta makan dulu ya. Lu lapar gue bilang. Jadi ada momen itu gue baru inget gitu loh, pas dia cerita gitu kan.
Ci, lu dulu inget gak kompetitor lu tuh siapa sih? Band siapa? Wah, ini saingan gue kita ini. Jun Van Gangfu. Di pas Era itu. Album 1, album 2. Waktu itu kita sampai album kedua itu kita nggak tahu harus ada kompetitor atau enggak. Jadi kan Impact ini band yang bener-bener inilah, maksudnya nggak ngerti apa-apa. Jadi enggak gitu. Main aja udah. Main. Jadi rilis seneng, punya video klip seneng. Terus apa namanya? Pas 3 bulan setelah rilis itu kita ditawarin kontrak lagi. Yeah. Gitu. Kalau nggak salah sih yang bikin kayak begitu tuh Dodo Abdullah dah kayak nggak salah tuh. Oke. Dodo Abdullah tuh dulu di istilahnya bosnya di Independent Records ini lah, di Pops ini. Nah, dia tuh yang bilang, wah ini label lain pada keluarin band ska juga nih gitu. Tapi kan lu baru 3 bulan aja udah penjualan udah segini. Jadi kita mau udah seneng-seneng aja, udah nggak mikirin ya kayak gitu, manggung gitu, nggak mikirin. Dan pada saat itu kan kita lagi dibully. Mana mikirin, wah ini musuh gua nih, musuh. Enggak. Malah sebetulnya kayak lu merasa mereka musuhin lu ya? Iya, jadi banyak musuhnya. Kan ada Jun Van Gangfu, Purpose Tiger Clan. Iya, ada Noin Bullet. Bandung ya? Bandung. Iya, banyak tuh. Banyak. Terus yang One Hit Wonder kayak Galeri. Iya. Drummernya jago banget lah gitu. Iya, Gary. Yang gimbal. Iya, Gary. Gary. Gila saat itu tuh ketika No Doubt masih ska kan, datang nih Galeri. Cindy Fatika Sari. Itu satu label sama gua. Satu label baru. Satu label. Ku ingin menjadi orang yang terkenal. Gila anjing, dulu ska tuh harus pakai snare drum piccolo. Rang tang. Kayak wajib gitu ya, pakai snare piccolo. Lu pakai piccolo nggak sih? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Biasa ya, snare biasa ya? Snare biasa. Jadi dulu pakai piccolo. Nah, si Andrew ini nggak suka gitu. Oh, nggak suka bunyinya ya? Iya. Gue nggak suka pakai piccolo. Udah nggak apa-apa. Gue bilang gitu. Gue tuh nggak harus lu begitu juga gitu. Yang penting lu nyaman aja lah gitu. Karena Andrew ini salah satu orang yang moodnya juga harus dibangun. Oke. Gitu. Karena menurut gue main drum kalau dia lagi nggak enak gitu, udah nggak enak semuanya pasti. Iya. Jadi udah. Apalagi dia yang menjaga ritme kan? Itu dia. Drummer itu kan? Kalau dianya ngaco kan? Kejar-kejaran. Yang lainnya gimana nih? Tapi ini mungkin gue udah nanya ini mah lu, kita mengingat kembali lagi 5 lagu ska terbaik apapun zamannya sampai sekarang. 5 lagu ska. Dan gue juga ngasih deh. Iya. Gue tuh yang ya masih ya kayak Mighty Boston tetep lah. Gua sama dia tuh pertama kali Royal Oil. Iya, Impressed That I Get, terus yang Do It Again, itu brass section-nya canggih juga tuh ya. Canggih ya? Itu keren banget itu. Dan dia tuh salah satu band yang dia tuh punya satu orang yang kerjanya joget-joget aja. Skankin. Iya betul, kayak spesial. Iya, kayak spesial. Cuman maksudnya ini orang tuh karakternya tuh menarik gitu. Jadi untuk satu tontonan gitu. Ini orang benar-benar terhibur karena mungkin mereka udah sadar kalau pertama gini, nggak semua vokalis itu energik. Nggak semua vokalis itu menghibur, ya kan? Jadi butuh badutnya nih. Butuh sesuatu. Gitu. Lo kan udah ada si siapa? Anto. Iya. Kalau Anto kan memang dia salah satu yang ex-friend yang suka sama gue, yang nggak suka sama gue masih suka sama dia. Gitu. Oke. Anto tuh kayak gitu. Tuh Boston gue lebih suka karena gue lebih suka yang third wave ya. Maksudnya kayak Kemuri juga. Kemuri itu juga gue salut juga kalau karena third wave ska itu tuh masih banyak elemen-elemen lain kayak misalnya punk. Iya, lebih banyak. Iya. Karena kan memang di generasi itu udah banyak yang
nge-mix gitu. Ya. Maksudnya udah banyak yang Kalau masuk. ya skala generasi pertama tuh reggae dan jazznya kental ya. Kental. Reggae dan jazznya masih kental ya. Bener. Ya, bluesnya masih kental. Karena kan memang saat itu juga belum ada yang punya efek Metal John. Iya, iya. Kayak ada efek distorsi. Metal John andalan. Lo dulu bawa nenteng Metal John, double pedal Iron Cobra. Oh, iya. Wih, gila. Udah Anak gagah band banget itu ya. Orma, tas Yulzian, tas stick. Hormat. Apalagi pas keluarin Gibson SG. Wow. Waduh, gila hormat anak band. Pas Wah. festival. Wah, gini langsung. Tapi ada zaman dimana semua band itu keren kalau semua perabotannya dibawa. Wah, simbol lengkap tuh. Gila. Nyetingnya 20 menit, Aduh, manggungnya 10 menit. Padahal acara di gigs itu kan harus cepet ya. Wah, itu nge-set Sampai- efeknya aja. Itu biasanya kerja keras MC tuh. Iya. Ya, jadi gimana nih? Ya, kita bikin kuis lagi yuk, gitu. Belum terus. Iya, emang itu Iya. kerjaan tambahan ya. Kerjaan tambahan buat Iya. MC ya. Iya. Karena itu, kalau udah punya equipment yang, ini rombongan mana di band ini nih? Iya. Gitu. Band siapa nih? Belum Gila. lagi tes-tesnya. Jeng. Nah, Tak. Hi low, hi low. lu. Sebagai MC, gue lagi kerja anjing dalam hati. Itulah seninya tuh kalau festival. Ya. Udah gitu dia udah banyak bawa itu dia nggak punya engineer. Iya. Suaranya tetap segitu kan? Iya. Terus monitornya lu pernyalain. Iya. Anjing. Tapi gitulah pro serunya. Pertama Mighty Bostoners, kedua apa ya? Kemuri lah. Kemuri ya? Kemuri, gue suka Kemuri karena Jepang itu punya color sendiri ya Iya. buat band-bandnya mereka. Berbagai macam genre dia tuh punya ciri khas sendiri lah. Iya, punya Iya. ciri khas sendiri. Terus selain Kemuri, ya sebetulnya kalau yang menginfluence Tupac ya banyak juga. Real Big Fish juga. Iya. Aduh, Real Big Fish mantep. Iya, Real Big Fish. 3, 4. Rancid termasuk nggak? Nggak di pang ya? Boleh deh. Boleh deh ya. Rancid udah pasti lah. Kalau Boleh. gue kan Iya. pengen kayak dia banget Apalagi lah. hooligan. Hooligan. Iya. Kalau gue tuh pengen kayak dia karena apa ya? Apalagi Time Bomb ya yang semuanya orang pasti joget. Iya. Dan itu apa ya? Maksud gue gini. Rancid itu band punk yang beda kalau menurut gue dari awal gue. Tim Armstrong tuh menurut gua anjing banget tuh. Lu Iya. bisa masuk ke kalangan punk, ska sama hip hop. Iya. Makanya gue dengerin band-band punk pas ngeliat Rancid anjing nih. Dia cara nyanyinya tuh ya kan. Iya. Udah, Yang selengean, iya, notasinya juga. gitarnya Wah, di dengkul. iya, dia kan kidal kan? Iya. Kidal terus. Gitar di dengkul. Keren Gitarnya banget apa ya. kayak hollow body. Hollow body ya. Iya. Itu aduh udah apa ya? Gue tuh dulu tuh emang ngelihat bandelnya ini harus begini nih, bandel keren tapi Tim jago. Armstrong nih. Tim Armstrong. Iya. Nyanyi jago, bikin lagu juga oke gitu kan. Nah, dia nih gitu. 4 Rancid, 5. Kelima gue nggak banyak sih ya. Paling ya Severis deh. Severis boleh. Severis. Severis anjing dulu Severis banyak. Ada rumor mengatakan vokalisnya transgender, tahu gak lu? Iya, iya, ada iya. rumor-rumor zaman itu ya. Iya, benar. Sempat manggung di ini kan Taman Ria. Emang dia. Taman Ria kan? Iya. Severis. Kan di Bandung juga tuh. Bandung juga. Iya. Dia main juga. Jadi sebetulnya di zaman itu ya ini yang lebih gampang buat diinget lah ya. Maksudnya band-band ini mungkin yang meracuni yang apa ya, jadi influence banyak band skala. Ya. Gitu. Ini rata-rata mereka mainin itu gitu. Di luar mungkin ada beberapa yang masih suka kayak Madness, kayak spesial gitu. Tapi di era yang waktu kita semua pada saat itu mulai kenal ska ya itu band itu sih. Ya, Third Wave lah ya. Iya. Severis kalau orang-orang suka lagunya yang apa namanya? Lagunya paling terkenal apa? Severis? Apa ya? Iya. Yes. Come on Alien. Come on Alien, ya. Kalau gue justru suka lagu yang ini, apa namanya?
Gue malah yang terkenal tuh kan itu. She has a girlfriend now. Oh, sama Real Big Fish. Real Big Fish. Itu juga kan zamannya sama tuh sama Kamonelin tuh. She has a girlfriend now. Boleh tuh. Itu juga itu maksudnya band ska perempuan, maksudnya yang mendominasi kan mereka berdua itu aja. Iya. Sama Monique Powell sama Gwen Stefani kan. Itu dua-duanya kan apa ya, punya karakter yang beda nih. Yang satu artis banget gitu ya. Maksudnya looks-nya yang satu pin-up girl. Komunitas banget. Gitu. Meskipun si Gwen Stefani juga sering berdandan ala pin-up ya. Iya. Tapi No Doubt juga pas lagunya yang awal-awal gue suka sih, yang Honey is a pang, na 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 na. Oh itu the pang, oh itu the skin, oh itu the world, na 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 tuh boleh tuh No Doubt awal-awal tuh. Terus Monkey Man oke lah. Iya Monkey Man oke lah. Best Monkey Man. Oke, nah sekarang nih buat Raja Rimba dan Trisno kita akan jawabin pertanyaan dari Raja Rimba yang udah nanya di Instagram. Yang pertama dari Hari Wahyu Diono. Masa tua Tresno Tip X. Impiannya gimana? Oh, tadi kita udah bilang tuh. Apa mau ngeband selamanya? Atau ada rencana lain untuk nikmati masa tuanya? Wah, mungkin main burung, nyemprot-nyemprot kandang, ya kan? Gue lihat tuh Mike Tyson main burung dara. Iya anjing. Ada juga kan yang tuanya juga seneng sama kayak gitu ya. Kalau gue sih kepikiran, kalau di Indonesia itu kalau memang masih banyak orang yang mereka masih mau menikmati, seandainya Tip X ini udah tua lah ya, udah manggungnya udah pakai kursi roda gitu, udah pada pakai tongkat gitu, dan masih banyak orang yang masih mau nonton kita, mungkin kita akan bikin satu tempat, karena Tip X ini selalu punya angan-angan bersama sih. Jadi kayak ya udah kita beli tanah gitu yang gede, jadi rumah lo sama gue pada nggak jauh-jauhan gitu, terus ada tempat manggung gitu. Ya kalaupun nggak itu terus tetap beternak di situ-situ juga gitu ya, atau apa sesekali ya kita ngeband gitu. Ya mungkin masa tuanya ya tetap ngeband juga gitu. Ngeband, tapi ya kalau aktivitas menikmati hari tua kan beda-beda. Ada yang apa mungkin kalau kayak gue ngeband itu bisa jadi terapi untuk panjang umur, kan mungkin juga kan. Dan biar nggak pikun. Karena gue liat beberapa YouTube ya, ada orang yang mengalami Parkinson, terus apa sih yang kepikunan itulah segala macam. Terapinya dikasih dengar musik ketika zaman dia muda. Iya, jadi kayak reload lagi, kayak mulai kepanggil lagi gitu ya. Iya, bener juga sih. Gue gini, kayak musik, apalagi nih band yang pada saat itu dia mudanya ngeband umpamanya nih. Pada saat dengerin lagu itu pasti kan kebayang kenangan-kenangan nih sih. Kenangannya bukan cuma dari musiknya doang. Ketika gue mendengarkan lagu ini, lagi gue mengalami apa nih? Iya. Lagi di mana nih? Lagi dengan siapa nih? Memorinya berkembang tuh. Apalagi mungkin gitu. Orang bisa pikun kalau lu nggak punya teman. Betul. Ya kan, temen atau nggak punya momen. Nah, kalau kita tuh tetap bersama-sama atau orang-orang yang jalan sama kita bersama itu deket, kan enak, bisa ngejaga itu terus. Ya kan? Jadi mungkin pikunnya masih lama. Itu penting tuh buat Raja Rimba. Perbanyaklah momen nih sekarang biar kita tuanya tuh jadi pikunnya lama. Mau pikun nggak jadi gitu. Mau pikun lupa gue pikun. Bisa gitu. @sadewa.dika. Jelasin Bang kenapa Tip X, kenapa nggak Thinner? Waduh. Nah, ini nih kadang-kadang ada beberapa yang, tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya emang kitanya juga memang pingin gitu. Kenapa Tip X? Penghapus gitu kan. Ya biar lu gampang sih dengernya. Lu tuh kayak oh ya Tip X itu penghapus. Oh ini band Tip X. Gampang diinget. Tapi kan sekali lagi Tip X itu adalah band Indonesia yang ejaannya tetap Indonesia, tipe X. Jadi tipe yang beda dari yang lain. Tipe X. Emang kita pinginnya gitu sih, maksudnya pingin jadi band Indonesia
kita gede di Indonesia dan punya sejarah juga di Indonesia. Ya. Paling nggak itu yang bisa kita lakukan. Kalau mau mikirin kenapa lu nggak mau punya nama di negara lain, ya mimpi boleh aja. Tapi kan apa ya, yang bisa diwujudkan itu yang paling gampang ya yang di dekat kita aja, kita orang Indonesia itu aja dulu. Gitu. Anjing, gue baru nyadar lagi. Kenapa tuh? Tulisan lu kan tipe X. Iya. Spellingnya berarti tipe X dong ya? Tipe X. Bukan tip X. Bukan tipe X ya? Bukan. Karena kalau Inggris type X. Type X. Karena mungkin kita dari SD M-nya tip X dong. Nah. Jadinya... Tapi dulu ada memang penghapus itu TIPP. Oh iya, TIPP strip EX. Iya. Itu ada tuh. Ada merek itu ada. Ada merek itu. Kalau ini kan Kenko nih, tipe X. Pakainya juga loh gitu. Oh iya bener, type X. Iya, type X. Tapi kalau ini kan tetap tipe X gitu. Dan jadi akhirnya orang mikirnya, oh ya penghapus nih, nggak ada masalah. Maksud gua karena mungkin pada saat itu memang kita semua pakai ya, maksudnya. Sampai ada pertanyaan, lu mau bikin namanya tip X nih buat menghapus band-band lain? Iya. Gua bilang, terserah dah. Urusan lu deh tuh. Oke, berikutnya dari Catur Ferdian Putra. Tur paling mengesankan di kota mana, Mas? Personal tip X. Ada beberapa tur yang mengesankan, maksudnya setiap kota itu punya kesan sih. Tapi ada beberapa memang yang, ini menurut gue pribadi tuh mungkin nggak bisa, ya apa ya, jadi kayak gini, ini antara bagus dan nggak bagus. Jadi kayak kita pernah waktu itu mau nyebrang itu tiba-tiba si kapal ini kena apa? Ombak. Karang. Bukan, jadi kena karang karena dia biasanya itu kayak jalur pintas lah. Oh, oke. Jadi kalau dia lagi airnya pasang itu kan jauh. Iya. Nah, dia lewat situ, ternyata enggak tuh. Jadi si bawah kapal ini kena karang. Panik kan semua orang gitu kan. Sampai ada beberapa teman-teman yang udah yang namanya kita posisi ada yang tidur, ada yang apa. Nah, ini kalau perjalanan ya, cerita perjalanan ya. Udah panik, semuanya panik. Malah yang gue takut tuh kalau semuanya ke kanan di kapal jadi miring takutnya kan. Iya. Karena kan pintu kan semua di kanan nih gitu kan. Nah, udah sepanik-paniknya itu tiba-tiba di sebelah ada yang bilang di kanan tuh, coba lihat ke kanan, di kanan tuh ada orang lagi mancing. Jadi memang karena dia landai ini nggak pasang, orang bisa berdiri di situ. Oh, gitu. Oke. Gitu. Jadi ya udah. Yang kita takutkan namanya kayak gitu kan, ya ada yang bisa berenang, ada yang enggak, dan kita nggak tahu apa-apa. Iya. Wah jauh nih daratan gitu. Berenangnya nggak nyampe nih gitu. Pas ngeliat situ baru pada tenang lah, baru pada tenang. Oh di situ cetek lah gitu. Itu di perjalanan. Kemana sih? Itu kalau nggak salah di Riau. Di Riau, Kepulauan Riau. Lu di Jepang juga pernah kan di Jepang? Di Jepang belum, Jepang nih Agustus ini baru ke Jepang. Oh Agustus ini ya? Baru ke Jepang. Oke, yang luar negeri? Korea. Korea Pernah. Oh enggak deh, yang di Jepang itu gue lihat mahasiswa Indonesia yang ada di sana bikin band sama orang Jepang bawain lagu genit. Iya. Iya. Karena kita udah beberapa kali ke sana, cuman Jepang ini kan ini banget ya, pelit banget. Kalau ke sana tuh kan gue pinginnya satu rombongan. Iya. Ditawar mulu, jadi enggak gitu. Maksudnya gue pingin pas gue liat video klip videonya si ada satu mahasiswa Jepang bikin band di sana sama orang Jepang. Basisnya kalau nggak salah cewek deh. Iya. Bawain lagu genit. Pogonya sama semua cuy. Kayak joget komando. Kiri, kanan jadi serempak gitu. Kocak deh. Gue juga pas lihat itu beneran gak sih nih? Cuman kan gue lihat dari komennya katanya itu memang beberapa mahasiswa Indonesia yang di sana. Iya, sisanya orang Jepang tuh. Iya, sisanya orang Jepang dan itu kayak malam keakraban gitu lah. Iya. Oh ya udahlah gitu. Soalnya ya emang kita belum kesana juga gitu. Oh kalau kesana pecah tuh cuy. Ya, mudah-mudahan sih. Gue juga penasaran sih. Gue pingin. Kapan Juli ini? Agustus. Mantap. Kita doakan deh. Berikutnya dari Dennis Wijaya 13. Mas Tresno, kenapa kalau di stage pogonya tipis-tipis? Udah tua. Kayak Anto dong. Energik. Gue tuh
apa ya? Kadang-kadang gue harus gini. Setiap manggung itu kan kita nggak selalu dapat apa namanya monitor yang bagus atau apa. Dan gue tuh paling takut kalau suara gue jelek lah gitu. Gue pengen yang maksimal lah gitu. Jadi gue tuh lebih fokus gitu. Gue pernah pakai ear gitu ya, sama anak-anak dimarahin. Lu kok kayak nggak ada ininya, apa namanya, istilahnya kayak nggak ada semangatnya. Lah kan enak gue bilang pakai ear ya, gitu kan. Yang lain pada, gue nyantai-nyantai aja gue pakai ear. Nah, tapi akhirnya mereka tuh nggak boleh, udah nggak usah. Kalau mau pakai sebelah aja. Akhirnya gue nggak pakai gitu. Dan bukannya gue nggak pingin pogo-pogo atau skankin, nggak. Gue juga pingin gitu, kadang-kadang pingin. Pertama mungkin ya itu sih alasannya yang paling itu selain umur ya. Maksud umur kadang-kadang suka, aduh gue udah nggak cepet ngos-ngosan nih, gue nggak lucu kan kalau yang nonton, weh ngos-ngosan mas, asik juga kan gue. Wah, karena dia frontman lah, harus ngejaga ini vokalnya. Makanya itu kadang kalau monitor asik ya tetap, tapi kalau monitor enggak, gue harus jangan sampai jelek lah, jangan sampai lu ntar ada lagi pertanyaannya, kok nyanyinya kayak gini sih gitu ya. Karena itu teknisnya kan. Ngeles ya gue ya. Nggak apa-apa. Vokalis mah bebas cuy. Berikutnya dari Cap Hernando. Makin lama makin tua. Siapa yang bakal jadi generasi X selanjutnya? Waduh. Udah ini berat nih. Kita juga nggak tahu, nggak mungkin lah. Maksudnya kayak Tip X terus kita membentuk Tip X Junior gitu kan, nggak juga ya. Kayak Kus Plus. Kayak Kus Plus. Jadi kayak bentuk junior. Kayak mengada-ada gitu maksudnya. Iya. Biarlah Tipek jadi Tipek. Iya, Tipek adalah Tipek. Kalau nanti memang ada band-band yang, tapi gue pasti sih yakin kalau semua orang punya kesempatan kok buat sukses gitu. Semua orang punya peluang, dan pokoknya saran gue ya kuncinya cuman lu bikin lagu yang membuat orang seneng dan selalu mengingat lo, udah. Dan yang terpenting lu nya juga harus seneng. Iya, itu udah pasti dong. Gitu. Iya bener sih, ada orang yang jangan sampai kayak tadi ya. Kayak kerjaan orang mulu. Tapi dia nggak seneng. Dia nggak seneng. Ada juga tuh. Iya bener. Banyak no. Bener. Iya. Oke, jadi buat Raja Rimba di sini, sekian udah kita ngobrol sama Tresna Tipek. Wih, mantap. Nah, No, terakhir nih No, kasih ini dong, pesan-pesan nih atau petuah buat Raja Rimba di luar sana, biar mereka jadi rajanya di rimbanya masing-masing. Gue deh. Iya. Kalau menurut gue sih, lu mesti, orang hidup tuh harus punya sejarah. Harus punya sejarah buat hidup lu, buat lingkungan lu, buat orang-orang yang menyayangi lu. Makanya lu harus jadi sesuatu. Kayak Raja Rimba nih. Kenapa dia jadi raja? Karena dia ingin membangun sejarah buat Indonesia. Areanya dia. Waduh, persekutan. Nega. Yoi. Jadi terima kasih sekali lagi buat tempat Kincir, restoran Kincir daerah Arta Gading. Dan jangan lupa untuk, wah jatuh kan, handphone gue kebanjur. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Pros Club TV dan follow Instagram-nya Bir Singaraja @prosclubtv juga. Dan buat Raja Rimba, kita punya yang namanya Bir Singaraja Air Guitar Contest. Widih, jadi gampang banget. Ini hadiahnya keren banget, No. Jadi Singaraja punya kontes, namanya Air Guitar. Air Guitar itu adalah lagu, misalnya lagu Tipek deh, yang ada melodinya. Lu cuma air gitar aja, gitar invisible, cuma main gini doang nih. Shoot pakai satu kamera, nggak perlu editan macem-macem, nggak perlu neko-neko, satu aja udah lagu. Dan sebelum main air gitar, lu minum Singaraja dulu, taruh, baru air gitar. Hadiahnya ada gitar elektrik, gitar listrik eksklusif dari Singaraja. Ada produk, ada uang tunai. Kita tunggu videonya sampai 31 Maret 2022, pengumumannya tanggal 2 April 2022. Langsung upload ke Reels lo, jangan lupa mention dan follow @birsingaraja, hashtagnya Bir Singaraja Air Guitar Kontes. Contohnya ada di Instagram Bir Singaraja dan ada di Instagram gue.
Coba lu lihat deh. Wih, itu dia. Terima kasih Tresno. Sama-sama. Aduh, gila. Gue seneng banget nih ketemu Persekutuan nih. Ya, kita cheers lagi lah. Cheers dulu lah. Siap. Dan terima kasih semuanya buat Raja Rimba di luar sana. Sekali lagi kita lihat persembahan terakhir dari Tresno Tip X-Way. Dengan tantangan, jatuh, gagal, tidak berhasil, gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi detik ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani. Yakin, semangat. Selamat jalan, hidupkan mimpimu. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Karena kita Raja Rimba, si Raja Rimba. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Raja Rimba, si Raja Rimba. Oke, Raja Rimba dipersembahkan dari Bir Singaraja dan Tresno TV untuk semuanya. Please welcome Tresno TV. Lihat senyum manis di atas bibir berginju, berdit mata merayu jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan, satu korban terjerat itulah harapan.